berdarah hingga nyaris merenggut nyawa terjadi di wilayah hukum Polsek Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam. Peristiwa duel berdarah itu melibatkan Sukisyati, warga Jalan Letu Hamid, RT 7 RW 3, Kelurahan Besemas-Rasan, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, dengan Doni Chandraleka, warga Tebat Baru Ilir, nomor RT 2, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam. Uniknya, dalam kejadian itu, Doni Chandraleka roboh bersimbah darah setelah terkena bacokan parang dari disabetkan dari Sukisyati. Akibat peristiwa tersebut, Sukisyati diciduk aparat di kediamannya, sedangkan Doni harus mendapatkan perawatan lantaran luka yang dialaminya. Kapolres Pagaralam AKBP Arif Harsono melalui Kapolsek Pagaralam Selatan Ibtu Akhirudin didampingi Kasih Humas AKP WMP Kayadu membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, motif yang terjadi antara duel berdarah itu dipicu tersangka tak senang dinding rumahnya dipukul oleh korban Doni dengan sepotong kayu. Saat itu, tersangka dan suaminya serta korban mengalami cekcok mulut. Pemicunya terjadi karena pelaku tersinggung korban Doni memukul dinding rumahnya. Diduga dipicu ketersinggungan itu, tersangka Sukisyati langsung menenteng sebilah parang panjang. Nyali Sukisyati tak ciut meski saat itu korban Doni sedang membawa sepotong kayu. Duel berdarah itu akhirnya dimenangkan Sukisyati setelah pelaku secara membabi buta membacok Doni menggunakan parang hingga mengenai sejumlah bagian tubuh korban. Melihat anaknya roboh mandi darah, ayah korban bernama Sopian melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke petugas Polsek Pagaralam Selatan. Anggota unit Reskrim Polsek Pagaralam Selatan mendatangi kediaman Sukisyati dan suaminya. Sampai di tempat kejadian perkara, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis parang bergagang berwarna coklat, sepotong kayu balok dengan panjang 64 cm. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Pagaralam Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.